Get in the truck. Doesn't look okay. It's okay. Take him down. Halo abang-abang semuanya, semoga kalian semua sehat. Kali ini si Bray akan membahas alur cerita film yang sangat seru dan membrutalkan. Apalagi pemeran utamanya adalah Jason Statham. Oke, bagaimana alur ceritanya? Mari kita saksikan sampai selesai. Di awal film, kita akan diperlihatkan sekelompok geng motor brutal yang baru saja pulang kopdar. Ternyata di dalam markas para geng motor ini terdapat sebuah pabrik pembuatan narkoboy berskala besar. Kemudian kita akan diperkenalkan dengan sang ketua geng motor yang bernama Denity ini orangnya. Sementara anak kandung Denity yang selengean ini bernama Jojo. Kemudian kita juga diperkenalkan dengan tangan kanan Denity yang bernama Dalton Broker. Diberitahu kalau Broker adalah agen khusus pemerintah yang selama beberapa tahun ini menyamar menjadi anggota geng. How much do we cook? Batch will yield 30 pounds. Pada malam itu adalah malam para agen khusus akan menangkap kelompok Denity. Terlihat di luar semua agen khusus sudah bersiap untuk melumpuhkan mereka. Dengan berbekal informasi dari Broker, para agen khusus pun mulai masuk ke dalam hingga terjadilah baku tembak. Di tengah pertempuran, Denity sang ketua bersama anak kandungnya Jojo berhasil kabur menggunakan mobil. Melihat hal tersebut, Broker pun langsung berusaha mengejar mereka. Setelah kejar-kejaran, pada akhirnya Broker berhasil menghentikan mobil yang dikendarai Denity dan juga Jojo. Di sini Denity lebih memilih menyerah mengingat para polisi sudah mengepung mereka. Namun Jojo yang punya bakat selengean malah akan menantang para polisi. Ketika Jojo akan mengambil senjata, secara otomatis para polisi langsung memberondong Jojo hingga membuatnya tewas saat itu juga. Denity yang melihat hal itu, ia pun berjanji akan membalaskan dendamnya kepada Broker karena Denity tidak menyangka kalau Broker selama ini ternyata mengkhianatinya. Broker sendiri kecewa kepada para polisi yang malah menghabisi Jojo. Mengingat selama masa penyamaran, Jojo begitu baik kepada Broker. Hari itu juga Broker memutuskan untuk keluar dari agen khusus DEA dan berencana menghilang. Adegan beralih ke 2 tahun setelah kejadian itu. Kita akan diperkenalkan dengan seorang anak perempuan yang sedang bermain di taman sekolah. Anak perempuan ini bernama Maddie yang merupakan anak kandung Broker. Namun ketika Maddie sedang asik bermain, tiba-tiba ia mendapatkan bulian dari salah satu temannya yang bernama Ucup. Come get it. Maddie yang sudah tidak tahan lagi dengan kelakuan Ucup, ia pun langsung mengajarnya. Give it back. You scared, sir? Ternyata Maddie cukup ahli bela diri seperti ayahnya yaitu Broker. Di balik itu, Broker sendiri sedang membetulkan rumahnya bersama tetangga Broker. Ternyata setelah pensiun dari agen khusus, kini Broker dan anaknya tinggal di desa terpencil sementara istri Broker sudah lama meninggal. Tak lama dari itu, Broker mendapat telepon dari sekolah yang mengabarkan kalau Maddie anaknya telah membuat masalah. Pihak sekolah meminta Broker untuk segera datang ke sana. Sesampainya di sekolah, ternyata orang tua Ucup yang bernama Casey dan Jimmy tidak terima anaknya dihajar oleh Maddie. Di sini Broker ditemui oleh seorang wali kelas yang bernama Susan. Susan menjelaskan kronologi kejadian anaknya yang menghajar Ucup. Namun Broker yang sudah paham betul dengan kelakuan anaknya, ia pun mencoba membelanya dengan mengatakan kalau Maddie pasti hanya membela diri.
Setelah itu, broker dan Maddie pun bergegas pulang dari sekolah. Why is he been picking on me? Namun ternyata di luar Casey dan Jimmy masih menunggu. Di sini Casey mengompori Jimmy untuk segera menghajar broker dan juga Maddie. Namun kebetulan di sana ada Sheriff yang mencoba menenangkan situasi. Broker meminta maaf kepada Jimmy dan ia berjanji kejadian ini tidak akan pernah terulang kembali. Hingga ketika broker akan naik ke mobil, tiba-tiba Jimmy akan memukul broker, namun inilah yang terjadi. Doesn't look okay. Hal tersebut ternyata dilihat oleh para guru. What the fuck are you doing? Shut up. The opposite set. I'm in trouble here. No, I saw what happened. Sementara Jimmy dan Casey akhirnya pergi dan masih menyimpan dendam kepada broker. Di tengah jalan, Casey memaki Jimmy suaminya yang mampu dilumpuhkan broker dengan hanya sekali gerakan. Fucking idiot. Di sisi lain, Sheriff mencoba mengingatkan broker agar tidak lagi berurusan dengan keluarga Casey. Karena diketahui Casey adalah adik kandung dari ketua mafia di desa ini. Things got out of hand, Sheriff. They won't happen again. Whatever, it doesn't matter. Goes both ways, Sheriff. You all right? Adegan berpindah ke sekelompok remaja yang sedang berpesta narkoboy dengan menyetel suara musik yang keras. Hingga tak lama kemudian datang seorang pria bernama Gator yang merupakan seorang bandar. Gator rupanya tidak terima karena para remaja ini tidak membeli barang haram kepadanya. Gator mengajar salah satu dari mereka lalu mengusir para remaja tersebut. Ketika Gator akan pulang ke rumah, ternyata di sana sudah ada seorang wanita yang tengah menunggu Gator. Ternyata wanita itu adalah Casey, ibunya Ucup. Di sini terungkap kalau Casey merupakan adik kandung Gator. Casey pun bercerita tentang kejadian yang ia alami bersama Jimmy suaminya. Casey meminta Gator untuk memberi sedikit pelajaran kepada broker. I'll handle that broker thing. Thank you. Esok harinya terlihat broker yang sedang mengantar Maddie ke sekolah. Ketika di sekolah, broker berbincang dengan Susan yang merupakan wali kelas Maddie. Di sini broker mengatakan kalau dirinya akan mengadakan pesta ulang tahun Maddie yang ke-10. Broker juga meminta Susan untuk mengatur acara pestanya. Mendengar hal itu, Susan tentu merasa senang karena ia sudah dipercaya broker mengurus keperluan pesta. Di sini Susan mengatakan semenjak kejadian kemarin, semua guru dan warga dusun membicarakan broker. Untuk itu, Susan menyarankan broker agar mendatangi Jimmy dan meminta maaf kepadanya. I'd be happy to. Thanks. One more thing. Keep it smooth. Setelah itu, broker pun langsung pergi mendatangi Jimmy di tempat kerjanya. Ketika bertemu, broker langsung meminta maaf dan berharap keluarga Jimmy melupakan kejadian kemarin. Melihat ketulusan broker, Jimmy pun langsung memaafkannya. Siang harinya saat akan menjemput Maddie di sekolah, broker mampir dulu ke pom mini untuk mengisi bensin. Hingga ketika sedang mengisi bensin, tiba-tiba broker dihampiri dua orang preman yang merupakan anak buah Gator. Di sini para preman itu mencoba memancing amarah broker, namun broker tidak mau menanggapinya. Sampai di mana preman itu akan menghajar broker, namun brokerlah yang lebih dulu menghajar mereka. Setelah melumpuhkannya, broker bertanya siapa yang telah mengirim kalian. Akan tetapi preman tersebut tidak mau mengatakannya. Adegan berpindah ke Gator yang sedang membuat barang haram di sebuah gudang miliknya. Tak lama Gator mendapat telepon dari dua anak buahnya yang tadi dihajar broker. Anak buahnya mengabarkan kalau broker sangat kuat dan mereka tidak mampu melawan broker. Mendengar hal itu, Gator pun berencana akan menanganinya sendiri. Beralih ke broker yang saat itu tengah pulang ke rumah bersama Maddie.
Namun di tengah jalan, tiba-tiba Sheriff menghentikan broker. Di sini si Sheriff membahas tentang kejadian broker ketika di pom bensin tadi. Si Sheriff memohon kepada broker agar tidak membuat masalah di kampung ini. Ia juga bertanya siapakah broker sebenarnya. Broker menjawab kalau dirinya bukan siapa-siapa dan hanya ingin hidup damai tanpa ada yang mengganggu. Altercation in the village. Sore harinya, broker dan Maddie memutuskan untuk bermain kuda di kebun belakang rumahnya. Ternyata di sana sudah ada Gator yang sedang mengintai mereka. Melihat ada kesempatan, Gator langsung menusuk ban mobil milik broker lalu menyelinap ke rumah. Di dalam rumah, Gator mengambil boneka milik Maddie dan mencari tahu siapa sebenarnya broker. Hingga ketika Gator menemukan berkas pribadi broker, ia pun bergegas pergi dengan membawa berkas, boneka, dan juga kucing yang ada di rumah broker. Malam harinya ketika broker sedang memotong kayu, ia pun dihampiri Maddie lalu mengatakan kalau boneka dan kucingnya kini telah menghilang. Mendengar hal itu, broker pun mencoba menenangkan Maddie dan ia berjanji akan mencari boneka dan juga kucingnya. Hingga ketika broker akan menaiki mobil, ia dibuat kaget karena ban mobil tersebut sudah ditusuk oleh seseorang. Merasa ada yang tidak beres, broker pun langsung memeriksa di sekitar rumah. Setelah cukup lama mencari, broker akhirnya menemukan boneka milik anaknya yang tertancap di sebuah dahan pohon. Pada malam itu, broker menjadi gelisah dan ia takut keselamatan media akan terancam. Di sini broker curiga kalau yang melakukan semua ini adalah Jimmy. Di sisi lain terlihat Gator yang sedang menyelidiki data pribadi broker. Setelah cukup lama memandangi foto broker, akhirnya ia sadar kalau broker adalah agen khusus yang dulu pernah menyamar menjadi geng motor. Ia juga tahu kalau sang ketua geng motor yaitu Denity masih menyimpan dendam kepada broker atas kematian anaknya dulu. Kemudian Gator menghubungi salah satu teman wanitanya yang bernama Cheryl. Cheryl sendiri bekerja di salah satu bar yang ada di kota. Di sini Gator menyuruh Cheryl untuk segera menemuinya. Keesokan harinya, Cheryl pun datang ke kampung untuk menemui Gator. Setelah bertemu, Gator menjelaskan kalau dirinya mempunyai berkas pribadi broker yang harus Cheryl berikan kepada Denity. Gator tahu kalau Denity masih mencari keberadaan broker untuk membalas dendam. Mendengar hal itu, Cheryl menolak karena ia tidak mau lagi berurusan dengan para geng motor. Di sini Gator terus merayu Cheryl. Bahkan ia menjelaskan kalau berkas itu sampai ke tangan Denity, secara otomatis Denity pasti merasa hutang budi kepada Gator. Dari situlah Gator akan memanfaatkan situasi agar bisa berbisnis narkoboy dengan kelompok Denity. Gator juga berjanji hasil penjualannya nanti akan dibagi dua dengan Cheryl. Pada akhirnya Cheryl setuju dan akan memberikan berkas tersebut kepada Denity. We're gonna give him that rat fuck narc. Di balik itu, broker sendiri tengah mendatangi Jimmy ke pabriknya. Di sini, broker masih menyangka kalau orang yang telah meneror dirinya adalah Jimmy. Jimmy yang tidak tahu apa-apa tentu hanya pelanga-pelongo setelah broker mengancam dirinya. What the hell are you talking about? It's fucking amusing to you, Con? Some small-time amateur crap going back and forth. Good. Kemudian broker membeli boneka dan pulang ke rumah dengan membawa boneka baru untuk Maddie. Rupanya Maddie menjadi susah tidur setelah boneka kesayangannya itu hilang. Malam harinya, Cheryl datang menemui pengacara Denity dan meminta si pengacara untuk memberikan berkas broker kepada Denity. Dengan segera, si pengacara mendatangi Denity yang saat ini masih dalam masa tahanan. Melihat berkas tersebut, Denity yang masih dendam kepada broker menyuruh si pengacara agar segera mengirim anak buahnya untuk memburu broker. Keesokan harinya, terlihat Casey yang sedang mengantar Ucup pergi ke sekolah. Di sini, broker dan Maddie menghampiri mereka untuk meminta maaf. Maddie juga mengundang Ucup agar mau datang ke pesta ulang tahunnya nanti. I guess. Setelah Ucup dan Maddie masuk kelas, broker kembali meminta maaf kepada Casey. Melihat ketulusan broker, pada akhirnya Casey pun mau memaafkannya. Ketika di rumah, broker dan tetangganya langsung membuat dekorasi untuk pesta ulang tahun Maddie. Di sini broker curhat kepada si tetangga kalau kemarin rumahnya sempat didatangi penyusup. Broker yakin kalau penyusup itu adalah Jimmy. Mendengar hal itu, si tetangga mengatakan kalau Jimmy adalah pria pecundang. Untuk itu Jimmy tidak mungkin melakukan hal tersebut. Di sini si tetangga yakin kalau orang yang melakukannya adalah kakak kandung Casey yaitu Gator.
Si tetangga juga mengatakan kalau Gator adalah bandar barang haram yang memiliki beberapa anak buah walaupun tidak banyak. Some dumbass reason. Lives down by the Rayville watershed. Singkat cerita, pesta ulang tahun Maddie pun berlangsung. Semua anak-anak dan orang tuanya sangat senang termasuk Ucup. Terlihat broker juga semakin dekat dengan Susan si wali kelas. Di balik itu, para geng motor anak buah Denity mulai berdatangan ke tempat kerja Cheryl yang ada di kota. Di sini anak buah Denity yang bernama Cyrus bertanya kepada Cheryl di mana broker sekarang tinggal. Diketahui Cyrus ini adalah orang paling brutal daripada anggota geng yang lain. Cheryl menjawab sebelum dirinya mengatakan keberadaan broker, Cheryl dan Gator meminta Cyrus untuk mau bekerja sama dalam memasarkan barang haramnya. Namun Cyrus yang tidak mau basa-basi, ia pun mengancam Cheryl untuk mengatakan sekarang juga mengenai keberadaan broker. Jika Cheryl bertele-tele, maka dirinya akan menghabisi Cheryl sekarang juga. Cheryl yang ketakutan, ia pun mengatakan kalau yang lebih tahu keberadaan broker adalah Gator. Well, you got me fucking fooled, Cheryl. Malam harinya, Casey kembali menemui Gator kakaknya. Di sini Casey mengatakan kalau dirinya sudah tidak mempunyai masalah lagi dengan broker. Untuk itu, Casey meminta sang kakak untuk tidak lagi mengganggu keluarga broker. Oh, I'm glad you noticed. Sementara itu, broker menghubungi salah satu teman agen khususnya untuk mencari tahu siapa Gator. Temannya itu mengatakan kalau Gator seringkali terjerat kasus narkoboy, namun anehnya ia selalu dibebaskan begitu saja tanpa dipenjara. Temannya itu juga mengatakan kalau broker harus lebih hati-hati dengan teman Gator yang bernama Cheryl. Diketahui Cheryl sering berbisnis dengan Denity. Jika sampai identitas broker ketahuan oleh Cheryl, ditakutkan anak buah Denity akan memburu broker. Thanks, Renee. Keesokan harinya, broker mendatangi warteg yang biasa didatangi Gator. Di sana juga terlihat si tetangga yang sedang sarapan. Broker langsung menghampiri Gator yang saat itu bersama Cheryl. Broker mengatakan kalau kemarin ada yang sudah menyusup ke rumahnya, dan jika hal itu kembali terjadi maka dipastikan broker akan menghabisinya. Look, I don't want any more problems. Is that what this is? An introduction? Yeah, that's right. Anyone who comes around again. Okay. Setelah dari sana, broker mendatangi gudang yang selama ini dipakai untuk pembuatan barang haram milik Gator. Karena gudang itu sepi, broker pun menyelinap masuk ke dalam. Di sini ia menemukan ribuan pil sebagai bahan baku pembuatan barang haram. Bukan hanya itu, broker juga menemukan puluhan kilo barang haram yang siap diedarkan. Untuk memusnahkannya, broker mengisi setiap bohlam lampu dengan cairan bensin. Yang mana apabila bohlam lampu itu dinyalakan, maka secara otomatis bohlamnya akan membuat ledakan. Ketika broker akan keluar dari gudang, tiba-tiba ia melihat kucing anaknya yang selama ini menghilang. Secara bersamaan, broker ditodong senjata oleh anak buah Gator. Dengan cukup mudah, broker berhasil melumpuhkan orang tersebut. Hingga ketika broker akan mengambil kucingnya, tiba-tiba Hey, broker. broker disiksa oleh anak buah Gator yang dulu pernah menyerangnya di pom bensin. Mereka sengaja tidak langsung menghubungi Gator karena ingin menyiksanya terlebih dahulu. Namun saat anak buah Gator menjelek-jelekan media anaknya, inilah yang dilakukan broker. Sore harinya, Cyrus dan semua anak buahnya mendatangi rumah Gator. Di sini mereka menanyakan di mana broker sekarang. Ready to show us the way, Gator? It's one-stop shopping, right, Gator? Setelah mengetahui kediaman broker, Cyrus mengajak Gator untuk ikut memburu broker. Akan tetapi Gator menolak sebab dirinya tahu akan ada pertumpahan darah di sana. Kemudian Cyrus memaksa Cheryl untuk ikut dengan mereka. Gator yang tidak berani apa-apa hanya diam ketika Cheryl dibawa oleh mereka. Di balik itu, tetangga broker sedang akan memasukkan kuda-kuda milik broker ke dalam mobil, sebab broker berencana akan pindah dari kampung ini. Di sisi lain, Cyrus dan anak buahnya kini telah sampai.
Cyrus menyuruh anak buahnya berpencar dan mengepung rumah broker dari berbagai sudut. Hingga ketika salah satu dari mereka memasuki kandang kuda, tiba-tiba di sini si tetangga akhirnya berhasil menghabisi satu anak buah Cyrus. Kemudian si tetangga menekan-nekan klakson mobil agar broker sadar kalau situasi sedang tidak aman. Namun dari kejauhan Cyrus langsung menembaknya. Mendengar suara tembakan, broker segera menyuruh Maddie untuk bersembunyi di tempat aman. Ia juga menyuruh Maddie untuk menghubungi polisi. Broker lalu membawa senjata hingga terjadilah baku tembak yang sangat membrutalkan. Di tengah pertempuran, salah satu anak buah Cyrus berhasil menemukan keberadaan Maddie. Maddie pun segera berlari ke arah hutan. Sementara itu, broker yang sudah berhasil menghabisi mereka, ia pun segera mengejar Maddie yang saat ini sedang dikejar oleh salah satu anak buah Cyrus. Hingga ketika anak buah Cyrus akan menembak Maddie, tiba-tiba ternyata broker lebih dulu menghabisinya. Sekarang broker merasa aman sebab para geng motor itu telah dibereskan. Namun tiba-tiba broker dan Cyrus harus berduel sementara Maddie kembali berlari ke arah sungai. Di sini Maddie bertemu dengan Cheryl dan memohon kepada Cheryl untuk membantu menyelamatkan ayahnya. Namun Cheryl malah menculik Maddie dan segera membawanya pergi ke gudang milik Gator. Di balik itu, perduelan antara Cyrus dan broker pada akhirnya berakhir dengan tewasnya Cyrus. Broker juga sempat melihat kalau anaknya kini tengah dibawa kabur oleh Cheryl. Broker segera pulang ke rumah dan di sana sudah banyak sekali polisi. Broker juga bertemu dengan si tetangga yang ternyata masih hidup. Kemudian broker bergegas pergi untuk mencari Maddie menggunakan mobil polisi. Di balik itu, Gator dan Cheryl sedang bertengkar karena Cheryl malah membawa Maddie ke gudangnya. Gator tidak mau gudang pembuatan barang haramnya sampai ketahuan oleh pihak berwenang. Hingga tak lama kemudian datanglah Casey dan Jimmy ke sana. Gator segera menyuruh Cheryl untuk menyembunyikan Maddie. Hingga tak lama Maddie berteriak yang membuat Casey sadar kalau Gator telah ikut bersekongkol menculik Maddie. Casey yang penasaran mencoba menghidupkan lampu, namun tiba-tiba ternyata jebakan yang sebelumnya dibuat broker berhasil meluluh lantahkan gudang pabrik tersebut. Gator yang sangat kesal, ia pun segera merebut kembali Maddie dari tangan Casey yang saat itu hendak menyelamatkan Maddie. Namun karena Casey menolak, dengan terpaksa Gator menembak perut Casey. Kemudian Gator membawa Maddie untuk segera kabur dari tempat tersebut. Namun bersamaan dengan itu, tiba-tiba broker datang hingga terjadilah kejar-kejaran antara mereka. Broker yang tidak mau kehilangan anaknya, ia pun menancapkan gas hingga menabrak pembatas jalan. Melihat broker yang tidak berdaya, Gator pun keluar untuk menghabisi broker. Maddie berteriak dan memohon kepada Gator untuk tidak menghabisi ayahnya. Hal tersebut tentu membuat Gator lengah dan broker langsung menghajar Gator. Para polisi juga terlihat sudah mengepung tempat tersebut. Hingga ketika broker akan menghabisi Gator, tiba-tiba broker mengurungkan niatnya sebab ia tidak mau jika media harus melihatnya membunuh orang di depan matanya langsung. Pada akhirnya, Cheryl dan Gator akan dijebloskan ke penjara yang ada di kota. Sementara itu, ternyata Casey berhasil selamat dari tembakan yang ia terima dari Gator. Beberapa hari kemudian, Denity dibuat senang karena ia merasa anak buahnya pasti sudah menghabisi broker. Namun ternyata yang datang menemuinya adalah broker. Di sini broker balik mengancam kalau dirinya akan terus menunggu Denity sampai bebas dan saat itulah broker akan memburu Denity. Kemudian film pun tamat. Bagaimana menurut kalian? Oke, cukup sekian dari saya. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Salam dari Prime Movie.